Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Naldo Dwi Densah. Di sini saya akan membuat database yaitu tentang penyewaan alat camping. Oke, langsung saja kita masuk. Kali ini kita pakai XAMPP. Kita nyalakan ini start, kita nyalakan, terus kita pencet ini saja. Admin, kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita tunggu, masih loading. Kali kita ulang pencet. Oke, sekarang kita sebelum itu kita ke SQL dulu. SQL itu apa sih sebenarnya? SQL itu adalah struktur query language atau struktur perintah bahasa. Jadi bahasa perintah yang terstruktur. Jadi ini itu sebenarnya simpel, yang perlu garis bawah itu adalah key-nya, yaitu query, perintah. Jadi ya apapun yang kita masukkan di sini itu adalah perintah untuk membuat database, membuat tabel tuh. Oke, yang pertama kita membuat database dulu. Kita create database spasi, misal kita namai DB, jangan lupa pakai garis bawah, terus penyewaan alat camping. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke, langsung saja kita go loading dan berhasil. Database-nya masuk di sini ya. Ini. Nah, di sini di DB ini. Oke, kita lanjut. Kita buat tabel yang pertama. Oke, saya lupa sebelum itu, yaitu query perintah di sini tuh kita itu bisa menghapus, terus mengganti struktur data, kita juga bisa merename dan juga menghapus, juga membuat. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Kita gunakan dulu use data use db aja, use db database kita itu yang ini tuh, penyewaan alat camping. Oke, terus kita buat ini tabelnya. Kita create tabelnya, kita beri yang pertama tuh namanya itu user admin, tabel user admin, terus kita kasih kurung. Nah, kasih kurung ini kita buat tabelnya kan ada 5 kan isinya, itu atributnya ada 5. Kita sebutin satu. Yang pertama atributnya adalah ada ID user, tipe ID user, tipe datanya int, terus ini tipe data ya, terus ini widthnya yaitu kita 11, terus udah not null, oke. So, kita enter, kita lanjut lagi. Kita atribut yang kedua, kita ada nama user, tipe datanya apa, varchar, terus widthnya kita ada 50, terus ini juga not null.
terus kita ada lagi kita ada atribut lagi namanya username, tipe datanya varchar juga. Varchar widthnya kita pakai 30. Ini juga not null. Keempat atributnya ada password, ya kan? Ya. Password. Oke, ini juga varchar. Varchar widthnya itu kita ada 100 dan juga not null. Bentar. Terus kita terakhir ada role-nya, ada varchar widthnya ada 20 juga, ini not null ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kita ini ada auto increment ya guys ya, kita lupa auto increment. Nah, terus kita juga ada primary key-nya, primary key. Bentar. Primary key-nya yaitu dalam kurung ini ID user. ID user. Tutup pengecekan lalu kita kayaknya ini bisa guys ya, tapi ini masih X guys. Enggak, oh salah, ya ampun. Oke, not null. Oke, selesai guys. Karena sudah nggak ada error, langsung kita coba. Tuh, waduh, kadangnya error dir. Nama user, oh salah. Nah, ini yang benar guys ya. Oke, selesai. Terus database-nya akan masuk di sini. Kita refresh dulu. Set. Nah, ini ada ini guys ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini database-nya guys ya. Nah, ini tadi kita ininya user admin, tabel user admin itu ada ini strukturnya ini aja. Nah, ini strukturnya. Oke, lanjut yang kedua. Kita lagi, tadi gua lupa belum kasih tahu caranya biar cepat guys ya. Oke, kita mulai. Kali ini kita kasih cara cepatnya. DB tadi penyewaan alat camping. Oke, tadi kita create tab, kita
creatable tabelnya, yaitu kategori alat. Dalam kurung kita buat yang pertama guys. Nah, yang pertama itu kita atributnya tuh ada ID spasi kategori. Kita buat ID dulu, kita buat itu dulu guys ya, biar cepat. Nama kategori kita buat atributnya dulu aja guys ya. Deskripsi kita ada status. Enggak, statusnya ini gimana ya guys ya. Wah, statusnya begini guys. Nah, kita buat gini aja ya statusnya. Terus kita juga ada atribut satu lagi, namanya itu tanggal input. Baru kita masukkan satu-satu. Kita spasi, tipenya itu kita int. Ini guys, int widthnya itu 11. Ini juga auto increment dan sama not sama ya guys, not 0, nah sini kita varchar widthnya kita bahasa spasi ya, widthnya kita di 50. Kita di sini not 0. Deskripsi, oke, deskripsi kita pakai teks, terus kita kosongin aja. Untuk apa itu, untuk widthnya kita langsung 0. Terus statusnya yaitu kita varchar widthnya 20, terus not 0. Tanggalnya kita pakai date. Dan ini juga otomatis, jadi nggak usah width not 0. Oke. Bawahnya kita primary key-nya. Yaitu dalam kurung itu ID kategori. Di kategori tutup T2. Nah, aman guys ya. Oke, sebelum itu kita gini guys, kita tuh gini, set, kita copy dulu, Ctrl C. Oke, sekarang kita pastikan dulu udah bener apa belum. Auto increment udah. Oke, langsung kita go dan set, kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah ada. Kita lanjut yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu gini guys, itu lebih simple ya. Tinggal kalian kontrol tadi. Nah, gini aja. Nah, ini tinggal kalian ganti-ganti guys. Jadi gini, tinggal kalian ganti. Jadi kalian nggak usah masukin satu-satu itu lagi.
tinggal ganti atribut yang ketiga, ID alat, INT juga, 11 juga, auto increment juga, not null juga. Oke, lanjut kita yang kedua. Kita ada nama alat. Oke, nama alat varchar juga. Nah, ini tinggal ganti-ganti gini aja guys. Nah, terus 100 not null, terus ini ID kategori. Terus kita lanjut yang ketiga itu ID kategori. Nah untuk kategori ini kita beda, kita pakai varchar. Terus widthnya salah guys, INT guys ya, INT. Nah widthnya itu kita ada 11, not null pastinya. Oke, terus kita ke sini ke yang atribut keempat. Atribut keempat kita harga sewa. Kita ada harga sewa guys, harga sewa. Oh iya, INT guys, harga sewa tuh salah. Nah, harga harga sewa tuh kita ada INT. Nah, untuk widthnya di 15 saja, terus not null juga pastinya. Lanjut kita ada stok. Tuh INT guys. Terus ininya 5 saja widthnya. Oke, not null, primary kategori. Bentar guys ya. Oke, lanjut guys. Jadi gini, kita kita ada bentar, koma, kita ada foreign key, ada foreign key nya, yaitu ini nggak bisa spasi, nggak apa-apa guys. Foreign key nya yaitu itu guys, ID kategori, ID set kategori. Nah, terus kita juga ada, karena ini FK, kita pakai ini guys, references mana? Referensinya itu yang tadi, yang kita kategori alat ini, references kategori set alat. Nah, terus kita buat ini kategori yang ini ID kategori ini, tulis lagi ID kategori. Nah, oke, gini guys ya, references kategori alat. Ini kita kok bentar, ada yang salah guys. References kategori set alat, ID kategori. Kayaknya betul ya. Bentar guys, foreign key-nya kan ID kategori kan.
Ini kan kode kategori alat. Betul dong guys harusnya. Tapi ini kok nggak bisa guys. Bentar guys. Seharusnya ini udah bisa guys. Oh ini guys, salah. Kita belum ganti tabelnya. Tabelnya apa? Tabelnya itu alat camping. Sorry guys. Alat camping. Nah, kita alat camping terus tabelnya ini ada ID alat, di kategori. Oke, kok tapi masih itu guys ya. Oh ini ngapain sih ini, ya ampun. Nah, ID alat, ID kategori, terus referensi kategori alat, ya kan, kategori alat, ID kategori. Harusnya bisa guys, tapi kok masih itu guys. Loh, sintaks, bentar. Referensi nomor 8 yang salah ya. Apa kita nggak usah pakai referensi guys. Bentar guys, referensi kategori. Oke, saya di sini tentu baru paham. Jadi kalau kategori referensi itu kita nggak usah pakai koma guys. Nah gini guys, ini kita salin nggak apa-apa guys. Bentar guys. Oke sudah guys, ini kita salin aja gak apa guys, karena yang tadi kan kita salin kan nggak ada referensi gini. Nah kita sekarang salin tuh ada yang gini, Ctrl C. Oke, kita coba go dan berhasil. Oke, jadi di sini kita set. Nah muncul sudah 3. Oke, kita coba bentar, kita coba cek di sini guys, itu maksudnya foreign key-nya itu berhasil apa enggak. Nah berhasil ya. Oke, foreign key-nya berhasil. Oke, kita lanjut tabel ke yang keempat, karena tabel yang keempat ini biasa, maksudnya ya nggak ada foreign key, jadi kita langsung kopas aja ya, karena simple. Langsung saja kita go. Oke berhasil. Kita lanjut tabel yang kelima. Nah ini agak susah, jadi kita bentar, kita cari kopasan saya. Ctrl C. Ya apa, ini biar cepet aja. Nah karena kita kita mulai dulu. Yang pertama kita ganti dulu ya. Oke lanjut. Kita itu yang kelima tuh kita tabelnya adalah transaksi sewa. Transaksi sewa. Terus ininya tuh kita ada ID transaksi. Di transaksi INT-nya ya INT terus 11 terus auto increment not null. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita ada ID pelanggan. Nah ini nanti yang kita foreign key kan ya kan, ID pelanggan. Gak apa ya guys, karena ini coretan saya itu buat tabelnya, nggak apa-apa, kita lihat aja.
ID pelanggan tuh kita pakai int nya 11 juga, not null, terus kita ID user oke, int 11 not null juga, terus kita ada tanggal sewa bentar, oh itu tangan ya, bentar, tanggal kembali. Oke, ini date ya. Nah, kalau kita gak usah pakai ini, usah notul. Oke, kita sekarang ini kita primary key nya itu yang pertama itu ID transaksi. Nah, setelah ID transaksi, foreign key yang pertama itu yang ID pelanggan. Foreign key pertama ID pelanggan, karena kita ada 2 foreign key ya pada tabel kelima ini. Nah, terus referensinya kan ini kok ID pelanggan sih? Oh iya, foreign key nya tuh ini ID pelanggan, referensinya ke pelanggan. Nah, sekarang yang kedua, ntar lah itu nanti repetisi. Kita ada foreign key yang kedua, foreign key yang kedua yaitu ID user. Nah, itu referencesnya yaitu di user admin. Ya kan, bentar. Jadi user admin, terus gini kan, si ID user. Nah, kayak gini. Oke, saya no error. Kita coba ini, kita asalin juga karena kemungkinan nanti kita butuh yang 2 foreign key juga. Ini buat mempermudah aja guys. Oke, nah jika sudah langsung kita go. Waduh, ada yang salah, bentar. Tadi transaksi primary key. Oh, salah nih. Apa ini guys? Oke, kita go dan berhasil. Kita salah di situ ya. Dan nih, kita sudah punya 5. Kita coba lihat dulu di sini, di
designer. Nah, biar kita terus kurung. Nah, ya udahlah, nanti aja yang penting. Nah, yang penting ini, oh kok nggak gabung, bentar. Susah banget guys. Oke, gini ya, udah kita biarin dulu aja. Nanti kita atur pas sudah selesai semua. Oke, kita lanjut ke SQL. Nah, tabel ke-6 kita juga 2 foreign key guys ya. Jadi kita pakai yang tadi yang kita yang ini. Ctrl C. Oke. Terus ini Ctrl V. Oke, langsung kita isi. Mudah aja guys. Detail sewa, kita buat tabel detail sewa. Oke, detail sewa. Terus kita buat yang ini. Yang pertama dulu kita ada ID sewa, ID detail. Terus kita juga ada ID transaksi. Terus juga kita ada ID alat ya. Oh, ini tanggan sewa guys ya. Oh, nanti kita rubah guys ya. Ternyata masih salah, belum berubah tadi. Kirain tanggal sewa. Oke, nggak apa-apa. ID alat ini ada jumlah terus ini ada subtotal. Bentar, kita tandai guys ya, nomor 6 ini kita sulit sedikit saja. Nomor 6 kita berarti kurang, nanti kita perbaiki. Ini INT juga, INT semua. Oh, 5. INT 15. Oke. Nah, sekarang kita primary key-nya. Primary key kita adalah ID detail. Terus untuk foreign key yang pertama kita ada di ID transaksi. ID transaksi, terus referensinya ID transaksi itu ada di transaksi sewa. Oh, sama guys. Ini ID transaksi.
terus ini oke, sudah yang di atas transaksikan. Sekarang yang ini kita ada boleh gabus oke, enggak apa. Ada ID di yang ini yaitu alat references itu berarti referensi, kita hubungkan kemana, kita hubungkan ke alat ya, alat berarti kita ke sini, ke alat camping ya kan. Bentar guys, ID alat tuh ya bener, kita di alat camping. Kita hapus ini biar nggak lupa. ID apa tadi, ID alat ya. Oke, jika sudah langsung kita periksa kembali. Auto increment sudah, notum sudah, ID detail oke, ID transaksi sewa, ID alat oke, selesai. Nanti kita go dan ya berhasil. Oke, sekarang kita tabel ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok kita tabel ke 7. Oke, Ctrl V saja. Ini untuk foreign key-nya 1. Tadi saya sudah edit pembayaran, atribut 1, 2, 3, 4, 5 juga beserta tipe data dan juga width juga keterangannya. Kita sekarang edit yang primary key-nya. Primary key-nya itu ID pembayaran. Salah. Bentar. Di pembayaran. Oke, terus lanjut kita foreign key-nya. Foreign key-nya kita yang kedua itu ID. Ini kok besar, bentar. ID transaksi. Oke. Ini ID transaksi. Oke, ini juga bentar. Oke, transaksi. Nah, ini referensinya di transaksi itu di transaksi sewa. Transaksi sewa. Oke, setelah selesai kita langsung kirim. Oke, berhasil. Kita refresh dulu. Oke, sudah semua ya. Kita lanjut ke yang ke-8. Oke guys, jadi ini adalah tabel yang ke-8 kita. Ctrl V saja. Ini kita buat tabel pengembalian. Nah, ini sudah saya edit juga seperti tadi karena FK-nya cuma 1. Kita langsung edit primary key-nya aja. Itu sudah saya edit semua. Terus primary key-nya kita ada ID pengembalian. Oke. Terus foreign key-nya ini, foreign key-nya adalah ID transaksi. Reference-nya ada di ID transaksi. Ini ada di transaksi sewa. Ya, ada di sini. Oke, sudah, langsung kita go saja dan berhasil. Kita refresh. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita yang ke-9. Oke, ini untuk tabel yang ke berapa itu, ke-9. Kita
kita paste juga. Ini kita buat tabelnya tabel supplier, karena ini kita nggak ada foreign key, jadi kita cukup primary key saja yang kita ubah. Ini sudah saya ubah semua. ID supplier, supplier, oke, udah. Kita coba go. Oke, bukan selesai nomor 9. Kita lanjut ke yang nomor 10 ini. Oke, lanjut yang ke 10. Sebentar guys. Oke, kita lanjut yang ke 10. Langsung saja. Ini sudah saya itu oke, ya betul. Create tabel pembayaran. Nah, ini bentar, kita ada salah ini. Oke, kita sudah ini tabel yang terakhir kita ada pembayaran alat. Ini sudah saya ubah semua. Nah, ini FK nya tuh ada dua, ada ID supplier dan ada ID supplier, juga ada ID user. Oke, kita ke primary key nya dulu. Kita ada ID pembayaran. Oke, pembayaran. Terus lanjut kita foreign key nya yang pertama ID supplier dulu, supplier, terus referensinya yaitu ada di ini di tabel supplier. Terus ini juga diganti jadi supplier, terus ini yang juga ID user ini sudah oke, user sudah oke, sudah dapat. Langsung kita coba go saja, dan yap, berhasil. Oke, ini kita lihat sudah semua. Kita designer, waduh. Oke, nanti habis ini kita tata yang rapi ya, bentar. Karena tadi kita ada kesalahan di situ. Oke, kita ini cara merubahnya ya. Ini kita panggil ininya dulu, terus kita capsok alter tabel. Nah, ini untuk menggantinya ya guys ya. Jadi kita alter tabel kita masukin tabelnya dulu. Tabelnya kita tadi ada di tabel 5 ya, tabel transaksi sewa. Oke, terus kita change tanggan apa guys tadi, tanggan sewa ke tanggal sewa, terus tanggal sewa date tanggal sewa date, terus not null. Oke, kita coba digo. Bentar guys. Nah, kita coba tarik di bawahnya, nggak bisa guys. Tabel transaksi sewa, tanggan sewa, tanggal sewa date not null. Nggak bisa ya guys, bentar guys ya.
Oke guys, jadi ini kita salah di sini guys ya. Anjir, pusing-pusing gua cari. Oke, tadi kan tanggal sewa ke tanggal sewa dead not null. Kita coba. Dan ya berhasil. Kita cek ke transaksi sewa dan sudah menjadi tanggal sewa. Oke, jadi kita sudah selesai semua. Sekarang kita ke alat camping, kita ke sini, kita ke designer. Nah ini kita biar kita save back dulu. Selesai. Kita coba benerin ini dulu guys ya, bentar. Oke guys, karena tadi gua ada kesalahan sedikit nih, pembayaran alat nih, seharusnya kan pembelian alat. Jadi kita pergi ini, diklik, lalu kita pergi ke operation, kita pembelian alat. Nah oke, kita go. Oke, berhasil guys ya, nih jadi pembelian alat. Jadi kita tadi itu salah guys. Bentar saya atur dulu ya guys. Oke, jadi sudah selesai guys. Ini itu apa hasil database saya, ada 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.